Selamat pagi buat kita semua pada saat pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Betaria Buruginting dengan NPM 21150100087 dari kelas 11A22. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul benda, bentuk benda, dan wujud benda. Nah, kita saksikan videonya berikut. Hai anak-anak, selamat pagi semua. Di sini kita akan belajar tentang benda, bentuk benda, dan wujud benda ya anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, nih anak-anak semua, siapa aja yang gak hadir hari ini nak? Hadir semua ya, bagus. Anak ibu pada sehat semua, makanya datang sekolah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita buat suatu semangat. Kayak salam sih, tapi kita buat semangat semua. Oke anak-anak, nanti ibu bilang salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bisa semua anak-anak? Gampang ya. Sekali lagi ibu ulangi. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, semuanya hebat ya anak-anak. Kita akan belajar tentang benda, bentuk benda, dan wujud benda. Nah, benda itu segala sesuatu di sekitar kita yang memiliki bentuk, berat atau massa, dan volume atau isi. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana sifat-sifat benda yang ada di sekeliling kita anak-anak. Nah, untuk mempermudah kita mengerti, ibu akan memberikan sebuah contoh. Dimulai dari benda padat ya anak-anak. Ibu akan membuat sebuah contoh, yakni pinset. Nah, ini ya. Ini tahu kan kegunaannya buat apa anak-anak? Nah, misalkan ada orang tua atau nenek atau kakek kita yang sudah berambut putih atau uban, yang mungkin kita akan ambil seperti ini ya anak-anak. Ini contoh dari benda padat. Nah, ibu akan ambil contoh yang lain. Mangkuk kecil ini juga termasuk benda padat ya anak. Kita buat contohnya, pinset yang dimasukkan ke dalam ya anak. Kita buat contohnya, pinset yang dimasukkan ke dalam mangkuk kecil. Ini bentuknya tetap kan? Lihat kan anak-anak? Ini termasuk benda padat. Bagaimana kalau ini ibu pindahkan ke tempat wadah yang lebih besar lagi? Seperti ini contohnya. Nah, besar kan anak-anak? Ibu akan coba memasukkan ini ke wadah yang lebih besar. Lihat anak-anak. Oke, bentuknya masih tetap kan? Itu tandanya benda padat yang tidak berubah bentuk atau bentuknya yang tetap. Oke, ibu pindah lagi ke benda cair. Sebelum benda cair, adakah anak-anak yang mengerti apa itu benda cair? Ibu terangkan saja ya, apa yang dimaksud dengan benda cair. Ini contohnya. Ada yang tahu ini apa anak-anak? Ya, parfum. Ya, parfumnya. Wangi sih. Nampak kan? Oke, bagaimana dengan contoh yang lain? Seperti hand sanitizer. Nampak bedanya kan anak-anak? Isiannya ini adalah benda cair. Baik ini parfum, baik ini hand sanitizer. Cuman wadahnya saja yang membedakan anak-anak. Bagaimana kalau yang tidak bertutup atau wadah yang terbuka? Seperti air mineral ini ya anak-anak. Contohnya ini yang ibu pindahkan ke dalam mangkuk kecil. Nah, ibu pindahkan seperti ini. Nampak kan anak-anak? Volume dari gelas ini yang ibu pindahkan ke dalam mangkuk kecil seperti ini tetap sama kalau ibu balikkan ke sini. Ini nanti ibu minum lagi.
Nah, seperti itu anak-anak. Misalkan ini ibu habiskan semua, tuang ke sini ke dalam mangkuk kecil, mangkuk kedua. Ini sama isinya jikalau kita ukur dengan volume semula. Nah, cukup sekian untuk contoh benda cair. Bagaimana dengan benda gas atau yang bersifat gas? Itu seperti udara yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa melihat, tapi kita cuman bisa merasakan, karena itu hanya dirangsang. Seperti misalkan kalau ada udara yang, tapi kita cuman bisa merasakan, karena itu hanya dirangsang. Seperti misalkan kalau ada udara yang ada di daun-daunan atau menghambur sebuah daun-daunan, maka kita akan melihat daun itu bergerak. Itu menandakan adanya sebuah udara. Baik dengan balon yang kita tiup, yang di dalamnya itu kan nafas kita. Itu juga termasuk udara ya anak-anak. Nah, dari sekian penjelasan Ibu harap semuanya bisa mengerti. Kita masuk sesi kuis. Nah, dari percobaan yang Ibu lakukan, benda pinset termasuk ke dalam benda apa? Pikir ya. Kedua, parfum dan hand sanitizer yang Ibu gunakan itu termasuk benda apa? Oke, cukup 2 soal ya. Siapa nanti yang paling cepat mengerjakan dan jawaban yang tepat di akhir materi Ibu akan memberikan nilai plus. Oke anak-anak semuanya. Nah, berhubung karena kuis kita sudah ada, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan atau materi pelajaran kita pada saat pagi hari ini? Jadi terulang kan? Nah, menghafal semua. Oke, Ibu ulang kembali di dalam kesimpulan atau rangkuman kita. Oke, benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, bentuk, volume, dan isi. Benda bisa dibagi menjadi 3 jenis menurut wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh kecil dari benda padat seperti pinset, wadah, ember, dan benda yang memiliki fisik lainnya. Contoh benda cair yaitu air, hand sanitizer, parfum, dan lain-lain ya anak-anak. Contoh benda gas itu atau udara itu nafas kita yang ada di balon atau udara yang kita hirup saat ini. Baik itu kita menghirup O2 atau kita yang mengeluarkan CO2. Nah, Ibu harap mengerti semua ya anak-anak. Untuk materi berikutnya, Ibu akan menanyakan apa yang materi hari ini kita pelajari. Bagi anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan kuis tadi, Ibu akan langsung memberikan nilai plus. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya. Cukup sekian pada satu air, hand sanitizer, parfum, dan lain-lain ya anak-anak. Contoh benda gas itu atau udara itu nafas kita yang ada di balon atau udara yang kita hirup saat ini. Baik itu kita menghirup O2 atau kita yang mengeluarkan CO2. Nah, Ibu harap mengerti semua ya anak-anak. Untuk materi berikutnya, Ibu akan menanyakan apa yang materi hari ini kita pelajari. Bagi anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan kuis tadi, Ibu akan langsung memberikan nilai plus. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya. Cukup sekian pada saat hari ini. Untuk mengakhiri materi kita pada saat pagi hari ini, kita akan membuat sekali lagi salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke anak ibu, hebat semua. Kita berdoa ya anak-anak. Berdoa selesai. Sampai jumpa di materi berikutnya.